Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana kondisi percintaanmu hari ini tanggal 21 November 2023. Percintaanmu dengan dia ya, dianya siapa boleh kalian fokuskan, bagaimana keadaan hubungan kalian hari ini. Mas, Hand of Cards, Healing Heart, Kion Ring, and Hammer. Ada apa nih dengan hubungan kalian? Kenapa begini nih? Itu yang keluar ya. Ada seseorang di sini, entah ini kamu ataupun dia, yang menyembunyikan perasaan kalian sebenarnya. Ya, ketika kalian masih cinta tapi kalian tunjukkan bahwa kalian kayak nggak butuh lagi, kayak nggak cinta lagi, seperti itu. Entah ini kamu ataupun dia, kalian situasikan aja. Pembacaan ini bisa terbolak-balik ya. Dan aku lihat di sini kayak ada seseorang yang mencoba untuk, karena dia pakai emas ya, dia tidak menunjukkan perasaan dia. Ada seseorang yang tidak mau mengambil kesempatan di hubungan ini gitu ya, untuk merubah atau tidak mau mengambil peluang untuk hubungan ini bisa lebih baik, kayak gitu kalau aku melihatnya di sini. Jadi kayak cuman berdiam diri saja ya, nggak memberikan tindakan atau apapun ya. Misalkan ada peluang nih untuk balikan, tidak diambil. Oh gini, karena orang ini masih sakit hati ya, jadi butuh healing, makanya dia tidak mengambil kesempatan untuk memperbaiki hubungan, atau tidak mau mengambil resiko atau mengambil suatu tindakan lah ya untuk hubungan ini, karena dia masih butuh healing. Dia lagi sakit hati di sini, entah ini kamu ataupun dia, dari hubungan yang toksik ya. Jadi saat ini entah ini kamu ataupun dia masih berdiam diri untuk menyembuhkan rasa sakit hati kalian. Seperti itu. Kalian situasikan aja ya, ini siapa. Kalau aku lihat ini ada seseorang yang sebenarnya banyak pilihan ya, entah pilihan sebagai calon pasangan ya di sisi dia, entah ini kamu ataupun dia. Tapi tetap aku lihat di sini keputusannya memilihnya ya kamu gitu. Kalau misalkan dari sisi dia banyak pilihan, berarti dia tetap memilih kamu gitu. Pokoknya apapun lah, siapapun ya, mau ini kamu ataupun dia, kalau kamu di sini yang banyak pilihan, aku lihat kayaknya kamu di sini tetap menunggu dia kayak gitu ya. Jadi kamu tidak bisa membuka hati pada siapapun. Cuman ada nih, oh gitu, jadi ada situasi dimana hubungan kalian ini berulang-ulang ya, jadi bisa jadi kalian ini putus nyambung karena masalahnya ini selalu ada orang yang ingin menyabotase hubungan kalian, yang ingin hubungan kalian selalu putus, ingin hubungan kalian berakhir. Tapi di sini kalian selalu aja ketika udah putus, udah kena ya, terpengaruh oleh pihak ketiga itu, kalian kembali lagi membangun lagi hubungan, kemudian nanti ada yang nyabotase lagi, balikan lagi, gitu terus. Jadi ini berulang. Wah, ini situasi karmik ya, berarti ada karma di hubungan kalian, karena ini terus-terusan berulang kalau aku lihat ya, terus-terusan terjadi. Capek nggak sih? Of course capek ya, punya hubungan yang putus nyambung, datang pergi. Berarti nggak ada kejelasan di hubungan ini. Makanya mungkin di sini kalau misalkan ini dia yang banyak pilihan dan dia tetap memilih kamu, berarti yang saat ini sudah merasa lelah dan butuh healing itu adalah kamu. Ya, mungkin di sini kamu juga yang menutupi perasaan kamu saat ini. Ya, karena kamu sudah lelah dan kamu pengen mengakhiri hubungan yang toksik, karena hubungan ini
apa ya, terus-terusan terulang ya situasinya, putus nyambung karena ada pihak ketiga. Entah pihak ketiganya juga nggak harus selingkuhan ya, nggak harus pasangan, bisa jadi juga pihak ketiganya ya keluarga, orang tua, atau siapa lah ya, teman, bisa jadi. Oke, ada the hangman-nya reverse. Dan aku lihat di sini kalau the hangman-nya reverse berarti orang ini tuh ingin segera melakukan suatu tindakan ke hubungan kalian agar hubungan kalian tetap seimbang. Dan apa yang ingin dia lakukan itu gini, apapun itu ya, entah itu balikan lagi, datang lagi, karena ini nih ya, kalian ini selalu berulang kan hubungannya, datang dan pergi, datang dan pergi. Bisa jadi kalau misalkan saat ini kalian berpisah berarti ada kemungkinan dia ingin datang lagi ya, dan ini itu udah selalu dia pikirkan. Intinya hubungan apa yang ingin dia lakukan segera ke kamu itu adalah sesuatu yang bisa membuat hubungan kalian ini seimbang ya, dalam segi apapun. Dan kalau menurut dia masalah yang membuat hubungan kalian itu tidak seimbang adalah pihak ketiga, maka itu akan dia akhiri. Ya, ingat, pihak ketiga belum tentu juga pada pasangan lainnya, bisa jadi tentang keluarga, atau bukan berarti dia akan mengakhiri dengan keluarganya, tidak. Maksudnya itu bisa jadi dia akan memberikan keyakinan pada keluarganya gitu ya. Atau bisa jadi paling ekstrim, kalau misalkan dia tidak bisa memberikan keyakinan kepada keluarganya tentang hubungan kalian, ya mungkin dia akan meninggalkan keluarganya. Itu paling ekstrim. Ya, paling ekstrim, tapi paling tidak di sini dia akan membuat hubungan kalian seimbang dan tidak akan lagi sok-sokan jadi pahlawan deh di hubungan ini, bilangnya bertaruh demi cinta. No, dia tidak akan lagi melakukan itu, tapi dia akan mengambil titik tengahnya untuk hubungan ini bisa seimbang, bisa terjalin dengan baik ya, baik dari pihak ketiga maupun dari kamu. Kalau misalkan ini tentang pihak ketiganya ya selingkuhan misalkan gitu ya, dia akan cari titik tengahnya gimana, apakah dia harus meninggalkan selingkuhannya ya, atau dia harus cari titik tengahnya gimana gitu ya. Kalau misalkan di sini kamu selingkuhannya ya, gimana caranya tuh, dia berarti harus kompromi tuh dengan istrinya seperti itu, atau suaminya seperti itu ya. Intinya di sini dia tidak mau lagi mengambil resiko yang katanya itu berkorban demi cinta, tidak akan dia lakukan lagi, tapi di sini dia akan mengambil keputusan untuk seimbang dengan hubungan. Kalau misalkan di sini kamu pihak ketiganya ya mungkin kamu akan berakhir hubungannya dengan dia akan lebih memilih pada pasangannya, seperti itu ya, bisa jadi. Ya tergantung sih ya di sini. Kalau kita lihat lagi nanti ya. Jadi apa nih keputusan yang ingin dia segera ambil? Ada Seven of Wands. Dia melihat memang hubungan kalian ini kok sulit banget untuk dipertahankan ya. Seberapa banyak pun usaha yang dia lakukan, tapi selalu aja kayak goyah gitu loh. Justru malah sama-sama saling menyakiti. Semakin dia bertahan, semakin dipertahankan, semakin diusahakan hubungan ini kok ya makin, justru malah makin sama-sama saling menyakiti. Bahkan itu keluarga sampai melihat hubungan kalian kok ya begini amat gitu ya, kok sulit amat gitu ya, kok justru malah membuat keluarga jadi gelisah ya, orang-orang terdekat itu makin miris ngelihatnya seperti itu. Malah aku melihatnya di sini ya. Ya, jadi kalau misalkan ini tentang perselingkuhan ya, aku lihat di sini dia akan mengakhiri perselingkuhan itu. Kalau aku lihat ya, jadi kalau ini tentang perselingkuhan, masalah perselingkuhan lah yang membuat hubungan kalian putus nyambung, maka dia akan mengakhiri perselingkuhannya. Seperti itu. Kalau misalkan di sini kamu selingkuhan ya berarti ada kemungkinan dia akan mengakhiri hubungannya dengan kamu.
seperti itu ya. Karena dia ngelihat hubungan ini tuh begitu sulitnya, begitu rumit ya. Aku melihat bahkan dia merasa terbebani, kayak terkurung, mandek dengan hubungan ini tuh, kayak kok nggak ada kemajuan, nggak ada perkembangan. Jadi dia akan mengambil keputusan yang realistis di sini, aku lihat ya. Oke, kemudian ada Seven of Cups. Ya, kalau aku lihat ini complicated hubungannya. Ada masalah dia juga dengan keluarga, ada masalah juga dengan pilihan yang lain. Ya, berarti ada dua kemungkinan. Sebenarnya di sisi dia juga banyak pilihan yang bisa dia jadikan pasangan. Cuman kenapa ya perasaan dia itu selalu nyantolnya ke kamu. Jadi aku lihat di sini dia akan balikan lagi sama mantannya. Siapa kamu? Aku lihat di sini ya. Kalau kamu memang mantannya, kalau kamu di sini punya hubungan yang tidak sah dengan si dia, ya mungkin dia akan kembali pada pasangan sahnya ya. Pada pasangan sahnya dia akan meninggalkan pilihan-pilihan yang memang tidak worth it. Karena gimana ya, perasaan dia yang lama itu timbul lagi. Perasaan dengan orang yang memang dia perasaan dengan orang yang lama ya, itu timbul lagi. Jadi kalau misalkan di sini kamu orang lamanya, misalkan dia belum punya pasangan sah tapi dia punya pilihan lain di luar sana, orang-orang baru ya, ya dia akan balikan lagi sama kamu. Tapi kalau dia punya pasangan sah dan kamulah orang-orang barunya, salah satu orang-orang barunya, ya maka dia akan kembali lagi pada pasangan sahnya. Seperti itu ya. Oke, kemudian ada King of Cups. Karena di sini ada seseorang nih, entah ini kamu atau dia, memang itu belum bisa seimbang secara emosional ya, belum stabil lah secara emosional, sehingga menyebabkan masalah di hubungan kalian ya. Dan mungkin salah satunya selain kesulitan emosional itu, dia ini juga tidak bisa memperlakukan kamu dengan baik ya. Bahkan di sini kayak dia tuh kayak mengabaikan kamu, sering banget mengabaikan kamu, sering banget tidak memperhatikan kamu, sering banget tidak memberikan rasa hormat ke kamu ya. Jadi hubungan ini memang kayaknya serumit itu ya. Dan apa ya, kamu merasa kayak kamu tidak pantas untuk menerima perhatian yang seperti ini, perlakuan lebih tepatnya, perlakuan yang seperti ini, tidak dihormati, tidak disayangi, tidak diberikan perlindungan seperti itu ya. Dan kalau aku saat ini lihat ya, orang ini memang butuh waktu sendiri sih. Ini kuat banget, dia butuh waktu sendiri ya. Jadi saat ini kalian berpisah tuh dia juga butuh waktu ya, butuh waktu. Dan aku lihat juga sebenarnya kamu juga di sini butuh waktu untuk menenangkan diri. Jadi sebenarnya kalian berdua sama-sama butuh waktu untuk menenangkan diri ya. Ini energi kalian itu sama, berarti sebenarnya sama-sama butuh waktu untuk menenangkan diri sendiri ya. Dan butuh, ada seseorang di sini yang punya masalah yang cukup rumit ya. Bahkan masalah ini pun akhirnya memicu pergejolakan hubungan kalian. Nah, orang ini juga butuh waktu untuk sendiri untuk menyelesaikan masalah itu ya. Entah ini siapa, entah ini kamu ataupun dia. Kalau misalkan di sini dia yang banyak masalah, ya dia yang lagi butuh waktu untuk sendiri untuk menyelesaikan masalahnya itu. Dan kalau misalkan di sini kamu yang nggak banyak masalah tapi kamu baik, sebenarnya fine aja hidupmu, berarti kamu memang hanya berkutat pada masalah perasaan aja sih, kekecewaan ya, masalah kekecewaan, terus masalah hubungan yang menggantung, itu aja, tentang perasaan dan emosional kamu aja ya kalau aku lihat di sini. Tapi memang sama-sama kayaknya menarik diri untuk menenangkan diri masing-masing ya. Dan aku lihat di sini mungkin ada seseorang yang butuh bantuan dari orang yang profesional. Mungkin saking beratnya masalah mungkin dia ya kayaknya butuh seseorang untuk membantu dia dalam masalah dia itu ya. Karena di sini kalau King of Cup itu ada seseorang yang butuh bantuan untuk mencari solusi untuk menyelesaikan masalah yang dia alami. Karena masalahnya kalau aku lihat ini benar-benar secomplicated itu, serumit itu gitu ya, akhirnya berpengaruh pada hubungan kalian. Tapi ada the world di sini ya, ada keinginan dari dia untuk menikah dengan kamu kok,
ada keinginan dari dia untuk membuat suatu keluarga bersama kamu. Dia ingin mensahkan hubungan ini kayak gitu ya, ada keinginan dari dia. Cuman kalau untuk saat ini memang belum bisa dia lakukan ya, karena ini ada hubungan juga dengan terhalang oleh pekerjaan ya. Mungkin kalian juga di sini LDR, ada yang sampai beda negara nih kalau aku lihat ya. Beda negara ya, mungkin paling dekat ya beda kota, beda provinsi, beda pulau, tapi ada yang paling jauh ini beda negara ya. Dan mungkin nanti ketika dia mau datang lagi ke kamu itu mungkin nanti saat liburan, saat dia liburan kerja, atau mungkin di momen-momen ya hari-hari libur ya, hari-hari libur, atau mungkin nanti ketika dia ada dinas luar seperti itu, mungkin dia akan mau menyempatkan diri untuk ke kota kamu atau ke negara kamu atau ke tempat kamu gitu. Bahkan di sini ada niatan dari dia ingin membawa kamu untuk liburan, mungkin membawa kamu untuk jalan ya ke tempat dia sekarang gitu ya, mungkin membawa kamu ke luar negeri ya, tempat dia sekarang, atau mungkin ke kota dia untuk ya sekedar liburan gitu ya. Tapi ada niatan dari dia di sini, dia ingin menikah dengan kamu, ingin mengesahkan hubungan dengan kamu. Bahkan di sini dia ingin memiliki anak, memiliki keluarga bersama kamu. Dia ingin membuat hubungan ini lebih kuat. Dia ingin membuat hubungan ini stabil, nyaman, seperti itu ya. Kalau aku lihat dari sini. Cuman kalau untuk saat ini tuh ini kayak baru sekadar keinginan, karena aku lihat dia belum bisa untuk merealisasikannya ya, karena ada masalah di dalam kehidupan dia yang harus dia prioritaskan untuk dia selesaikan, seperti itu ya. Jadi kalau menurut aku di sini memang kalian butuh untuk sendiri-sendiri aja dulu deh gitu ya. Kamu butuh healing, dia butuh waktu untuk menyelesaikan masalahnya gitu ya. Jadi jangan untuk memaksakan kehendak untuk segera dipertemukan atau segera disahkan hubungannya. Nah, aku lihat di sini pun dari kedua belah pihak belum siap untuk bisa kembali lagi, bisa untuk terjalin lagi komitmen di sini ya. Oke. Aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.